Halo adik-adik, berjumpa kembali dengan channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar untuk mempersiapkan ulangan kesetimbangan kimia. Ada di pelajaran kelas 11 kurikulum 2013. Langsung saja ya. Oke, mari kita lihat ya. Nomor 1, gas N2O4 terurai secara reversible. Reversible itu artinya bolak-balik, jadi panahnya 2. Nah gitu ya. Berdasarkan dari sini diagram yang paling tepat. Oh gini, jadi kalau startnya mulai di N2O4 itu mulainya berarti ada sesuatu gitu, ada angkanya. Lalu nanti menuju NO2 awalnya belum ada. Nah jadi kira-kira kayak gitu ya. Mana yang kayak gitu? N2O4 nya pertama mula-mula ada. Nah ini nih, mula-mula ada. NO2 nya mula-mula belum ada. Nah nanti mereka bereaksi bolak-balik nanti sampai setimbang, sampai lurus semua. Nah ini turun berkurang sampai lurus gitu ya. Ini ada setimbangnya. Nomor 1 selesai. Bagaimana? Mudah ya. Oke, setimbangan dikatakan dinamis. Dinamis itu bolak-balik gitu ya. Jadi itu reaksinya itu kelihatannya tidak ada reaksi gitu. Tapi padahal dia ada ke kiri ada ke kanan. Cuma lajunya sama. Jadi dia berlangsung terus-menerus setimbang begitu ya. Nah jadi yang mana yang kayak gitu? Nah ini yang E. Bilang gadanya kekecilan ya. Reaksi berlangsung secara terus-menerus secara mikroskopis. Oke. Berikutnya diketahui ini. Jadi begini, rumus KC itu ya. Nah, rumus KC boleh diingat nih. Apa bedanya rumus KC sama KP? Nah yang pertama itu gini. KC itu hanya memperhitungkan yang gas dan yang aquis gitu ya, yang G dan yang Aki. Kalau KP malah hanya gas. Lalu rumusnya itu kanan dibagi kiri gitu ya, yang kanan per yang kiri. Ini koefisiennya. Lalu pangkat-pangkat ininya koefisiennya gitu ya. Jadi misalnya gini nih, misalnya nih ada A ditambah B menjadi C tambah D. Nah jadi ini koefisiennya misalnya ini X, Y, Z, P. Nah misalnya pertama dipilih dulu yang gas sama Aki saja untuk KC. Nah jadi anggap aja semuanya gitu ya. Jadi konsentrasi tuh pangkat koefisien. Nah jadi kira-kira begitu ya. Oke. Nah sekarang mari kita lihat. Nah berarti ini H2 nya ada di kanan nih. Ini ada di kanan, ini ada di kiri gitu ya. Lalu kok pangkatnya kan koefisien. Oh kalau gitu H2O harus ada di kiri. Udah di kiri semua nih. Dan dia harus gas kalau nggak Aki. Oh kalau gitu, kalau nggak yang ini nih, kalau nggak yang ini. Nah ini liquid L nggak dilihat, liquid nggak mau gitu ya. Lalu H2 nya di kanan, gas ini oke juga. Nah sekarang ini nih, kalau di kirinya ada Aki berarti harusnya di sini ikutan di rumusnya H2O4 per Fe pangkat 3 harusnya begitu ya, soalnya dia Aki. Nah ini aquis gitu ya. Nah ini hanya gas saja diambil, benar ini solid. Oke kalau gitu dipilih yang A. Udah ya. Udah, nomor 4 sekarang. Oke, masih soal yang mirip yang tadi. Terurai mencapai kesetimbangan ini ditanya KP. Oke, kalau KP itu jawabannya dalam bentuk P. P itu tekanan. Hanya gas. Nah, ini yang gas ini dengan yang ini. Kalau gitu nggak ada pernya atau per 1 gitu sebenarnya. Pangkat koefisien. Ini pangkat 3, ini pangkat 3. Oke. Dipilih. Lihat ya. Bila KC-nya 25. Oh, oke. Ini ada catatan dulu, ada 3 nih yang harus dihafal. Pertama begini. Yang pertama, kalau reaksi dibalik. Reaksi dibalik, efeknya apa? Jadinya seper KC gitu. Ya, jadi ngaruhnya ke sana. Berikutnya ada lagi nih. Ada 3 ya. Yang kedua, reaksinya itu dikali misalnya koefisien dikali sesuatu, dikali pecahan boleh, dikali angka boleh. Ngefeknya kemana? Ngefeknya jadi pangkat. Nah si KC nya dikasih pangkat gitu, bukan dikali ya,
dipangkatkan. Yang ketiga, kalau beberapa reaksi dijumlah. Nah, beberapa reaksi dijumlah itu seperti bab termokimia gitu ya. Tapi waktu termokimia itu delta H-nya dijumlah gitu. Kalau ini bukan. Ini Kc-nya dikali. Jadi Kc1 dikali Kc2 dan sebagainya gitu. Ya, jadi efeknya dikali. Oke. Mari kita lihat ya. Nah, jika harga Kc adalah 25. Nah, sekarang kita lihat nih NH3 apa bedanya ini? Ini tuh ya. Kok kanan jadi kiri, berarti dibalik. Habis gitu ini kan dikali setengah ini. Ya, 2 jadi 1. Balik kali setengah. Kalau gitu jawabannya jadi balik itu jadi 1/25 ya. Lalu pangkat setengah. Pangkat setengah itu sebenarnya akar 1/25. Kalau gitu jawaban akhir 1/5. Dipilih yang D. Bagaimana, bisa? Bisa ya? Lanjut ya. Nomor 6. Nah, ini sangat penting ya. Diketahui begini-begini tetap kesetimbangan untuk oke. Nah, ini ada beberapa reaksi, mungkin kita mau pakai nomor 3 ya. Kita cek dulu nih. CH3COO min. CH3COO min ada di mana? Oh, udah di sini. Kalau gitu reaksi 2 harus dibalik. Nah, jadi saya bikin ya CH3COO min tambah H plus menjadi, ini sebenarnya buat belajar saja ditulis ya, nggak usah ditulis, nggak apa-apa sebenarnya. K-nya jadi kalau dibalik jadi 1/10⁻⁵. Sebentar, 1/10⁻⁵ jadi berapa? Naik atas jadi 10/5. Oke. Yang ini urusan beres. Nah, sekarang H2O. H2O ya. H2O itu ada di reaksi sini. Oh ya, kalau ada banyak di mana-mana jangan ya lewat gitu. Jadi kita pikirin yang lain. H2O ada benar, ada di sini saja ya. Reaksinya bagaimana? Sudah betul. Ini mah nggak usah diapa-apain, tulis saja. Oke. Beres ini, oke. Nah, sekarang kita jumlah. Nah, kalau dijumlah itu ya jadi gini. Nah, ini ada H plus nih di kiri. H plus di kiri. Di sini ada H plus di kanan. Nah, H plusnya kecoret. Gitu ya. Nah, lalu CH3COO min. Nah, ditambah H2O. Tuh berhasil. Jadinya CH3COO min ditambah H2O menjadi. Nah, sekarang menjadinya ya. Yang ini CH3COOH. CH3COOH. Nah, ini ditambah OH minus. Nah, betul. Lalu K-nya bagaimana? K-nya dikali. Ya, jadi K-nya itu yang pertama tadi 10⁻14 dikali 10⁻5. Kalau dikali itu pangkatnya dijumlah, jadi min 9. Nah, itu K-nya jadi gitu. K-nya 1 kali 10⁻9 yang C. Berikut ini reaksi kesetimbangan atau reversible terjadi begini. Ini semuanya akui semuanya bagus ya. Jika pada reaksi tersebut ditambahkan FeCl3. Oke. Gini, FeCl3 itu sebenarnya kalau dijabarkan ionnya itu jadi Fe3+ tambah Cl-. Nah, sekarang kalau ditambahkan yang kiri, kesetimbangan bergeser kemana? Nah, gini, untuk konsentrasi, nah boleh diingat-ingat, untuk konsentrasi itu hafalkan pipa U, bayangannya pipa U. Nah, begitu. Jadi yang ini tuh yang zat-zat ada di kiri, yang ini yang di kanan. Jangan lupa Kc hanya gas dan aqueous. Nah, jadi gini, kalau misalnya yang kirinya ditambah, nah kalau kirinya ditambah nih, nah dia kan lebih tinggi. Nah, langsung mereka semua bergerak ke sana ya. Kita nggak rata, ayo kita ratakan. Nah, jadi mereka ke sana semua sampai rata lagi. Logikanya begitu. Ya, kalau misalnya nih yang kiri diambil dikurangi. Nah, sama aja kayak gini, di sini dibuang. Berarti sini kan lebih dikit ya. Nanti yang kanan, ayo kita ke sana. Nah, jadi supaya rata lagi gitu. Supaya seimbang lagi. Kira-kira gitu idenya ya. Oke. Nah, jadi ditambahkan FeCl3. FeCl3 tuh Fe3+ maksudnya. Berarti ditambahkan yang kiri nih. Nah, kalau ditambah ke kiri nanti kesetimbangannya akan ke kanan karena ini lebih banyak. Gitu ya. Nah, kalau ke kanan berarti yang kanannya terbentuk gitu. Maksudnya gitu. Kalau gitu bergeser ke kanan warna bertambah coklat tua. Nah, karena di sini coklat tua katanya. Dipilih yang B. Ikut ini data percobaan reaksi kesetimbangan HI dalam wadah 1 liter. Ditanya tetapan kesetimbangannya. Oke, ditanya Kc-nya.
KC itu jangan lupa kanan. Tapi perhatikan fase ya. Pangkat koefisien itu gas oke. Semua oke ini. H2 ini yang di yang dikurung siku artinya molar ya. Nah begini pangkat 2. Oke, sekarang kita isi. Kalau gitu ini jawabannya HI nya ambil angkanya dari yang setimbang ya, setimbang HI. Nah ini 0,2 ini sebenarnya 0,2 mol. Nah ini kurung siku itu sebenarnya molar. Molar itu mol dibagi liter dibagi volume. Nah kebetulan volumenya 1 liter, jadi sebenarnya nggak ngaruh. Tapi hati-hati ya, di soal-soal lain belum tentu volumenya 1. Ini 0,2, lo H2 nya ambil yang disetimbang 0,1 per 1, 0,05 per 1 pangkat 2. Ini salah, ini tidak ada pangkat 2 nya ya. Ini jawabannya yang C. Gas oksigen disintetis dari reaksi F2 dengan gas O2 menurut reaksi seperti itu pada keadaan setimbang masing-masing 1 atm. Tekanan total begini ya, rumusnya tuh gini. Kp sama dengan itu, ini ada per ya, yang kanan tapi P nya ya, berarti P O F2 pangkat 2 dibagi PF2 pangkat 2 dikali PO2 pangkat 1. Oke. Nah, POF2 nya berapa? Sebentar, tadi tekanan totalnya 2,5 ya. Oke. Ini ya, pada keadaan setimbang tekanan parsial gas F2 ini dan gas O2 masing-masing 1. Di tekanan yang si ini nih OF2 nya dikurangin saja. Ini tekanan OF2 nya berarti 2,5 dikurangi 1 dikurangi 1, jadi 0,5 atm. Nah gitu ya, karena totalnya 2,5, dia masing-masing 1. Oke, tinggal isi sekarang. POF2 PO2 nya 0,5 pangkat 2, PF2 nya 1 0,5 pangkat 2 itu 0,25 dibikin pecahan itu 1/4, dipilih yang C. Pada temperatur tinggi bila gas begini menghasilkan ini reaksinya bila bereaksi dalam 1 mol. Ini harus buat dulu mula reaksi setimbang. Nah kita buat dulu ya. Ini CO ditambah 2H2 menjadi CH3OH. Nah mulanya 0,4, ini 0,4 mol, sebelah sini 0,3 mol. Lalu pada setimbang dapat 0,1 mol metanol. Metanol tuh yang ini 0,1 mol. Oke, kita isi ya. Nah, ini cara ngisinya begini. Ini 0,1. Ini mula-mula nggak ada. Berarti ini penjumlahan. Jadi 0,1. Lalu ngisinya berdasarkan koefisien. Ini koefisiennya 1 nih. Ini 1. Berarti sama. Ini koefisiennya 2 kali lipat. Berarti 2/1 kali 0,1 atau 0,2. Pakai logika juga boleh. Kalau 1 0,1, kalau 2 ya 0,2. Nah, di sebelah sini dikurang 0,3, 0,1. Oke. Nah, sekarang sudah siap kita menghitung KC-nya. KC-nya itu CH3 konsentrasi CH3OH dibagi konsentrasi CO konsentrasi H2 pangkat 2. Tapi harus bagi volume. Ini masih mol semua. Tapi soal ini baik hati, 1 liter. Jadi sebenarnya nggak ngaruh ya. Ambil angkanya, ini sebenarnya 0,1 per 1 ya, mol per liter. Ini CO nya 0,3 per 1 sama saja, H2 nya 0,1 per 1, tapi jangan lupa kuadrat. Oke, sampai sini bisa dicoretin nih. Ini coretin 1 nih sama ini ya. Jadi jawaban akhirnya itu 1 per 0,3 kali 0,1 0,03. Nah kali 100 per 3 kali 100 kali 100. Kalau gitu jawabannya yang E. Oke, dalam keadaan setimbang terdapat begini-begini, derajat disosiasinya adalah berapa? Oke. Nah, ini juga soal yang bagus ya. Jadi PCl5 tanda panah PCl3 tambah Cl2 mula-mula reaksi setimbang.
Nah, diisi dulu pada kertas timbang. Di sini ada 0,03. Di sini ada 0,02. Di sini 0,02. Oke. Ditanya derajat disosiasi PCl5. Nah, begini. Ini kan mula-mulanya di PCl5 ini, reaksi ini. Nah, ini mula-mula nggak ada ini. Nah, ini kan penjumlahan, berarti 0,02 nih harusnya. Ini juga harusnya 0,02. Koefisiennya sama, berarti di sini harusnya 0,02. Lalu di sini tuh pengurangan. Sesuatu berkurang gitu ya, yang sini bertambah gitu. Kalau gitu aslinya di sini 0,05. Oke, tabel ini sudah lengkap. Kita bisa menghitung alfa. Alfa itu sebenarnya mol terurai dibagi mol awal. Nah, kalau soalnya persen berarti kita kali 100%. Jadi mol terurai 0. Nah, ambil ini 0,02 dibagi 0,05 kali 100%. Nah, ini sebenarnya 2/5. Kalau dikali 100%, ini jadi jawabannya 40%. Dipilih yang D. Oke, satu lagi. Nah, reaksi kesetimbangan punya harga Kc 9 Kp. Sebenarnya gini, Kp itu rumusnya Kc kali R delta T pangkat delta N. Delta N itu koefisien kanan dikurang koefisien kiri. R itu apa? R itu 0,082. T itu suhu, tapi suhunya maunya Kelvin. Oke, rumusnya begitu. Nah, kapan sih Kp sama dengan Kc? Gini, Kp sama dengan Kc itu ya bila delta N-nya pangkat 0. Karena pangkat 0 ini jadi sesuatu, pangkat 0 jadi 1. Jadi Kp sama dengan Kc. Jadi kapan dia pangkat 0? Kalau koefisien kanan dan kiri sama. Nah, gitu ya. Mari kita lihat ya. Ini koefisien di kiri 1, ini koefisien kanan 2. Bukan. Yang ini bagaimana? Yang ini oke. Yang ini bagaimana? Ini kirinya 4, kanannya tidak. Kanannya cuma 2, 1 tambah 1. Ini oke. Oh ya, tapi hati-hati ya. Hanya yang gas gitu ya, yang solid gitu enggak. Gas aqueous gitu. Nah, ini bagaimana ini? Tidak. Ini 4, ini 2. Kalau gitu jawabannya 2 dan 4. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.